Kepala lu kenapa? Gini. Termuter aja sampai belakang. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok penontonnya rada kecil nih ya. Kecil-kecil nih sekarang nih. Masih pada sekolah di sini yang sekolah? Mana tangannya? Yang masih sekolah SMA ya, kebanyakan SMA ya. Gua tuh serius sekarang ini, gua lagi agak kesel kalau nonton tayangan-tayangan sinetron. Apalagi sinetron yang mengangkat kehidupan anak-anak SMA. Pernah nonton kan semuanya ya? Nah gini, lu perhatiin deh, cewek-cewek SMA yang ada di sinetron, itu dandanannya aduh, roknya minim, ya kan, pakaiannya ketat, kancing kebuka satu. Tuh gue ngeliat itu gue astagfirullah, kok cuma satu yang dibuka? Dan ini coba kalian pikir deh, kalian pikir gini, sinetron itu ngajarin kita buat diskriminasi, rasis. Karena biasanya gini, di sinetron itu anak SMA digambarkan harus ngegeng, bikin geng. SMA kan suka ada geng-gengan tuh ya. Yang cantik ngumpul sama yang cantik. Yang ganteng ngumpul sama yang ganteng. Yang jelek ngumpul sama yang jelek. Ini udah tahu jelek ngumpul, ngapain? Jelek tuh nyebar. Silaturahmi jelek tuh. Yang jelek ngumpul. Orang jelek sendirian aja ngelihatnya kan kita males gitu ya. Ini ngumpul gitu. Iya, udah jelek ngumpul boleh, tapi di tempat yang nggak dilihat sama orang gitu. Misalnya di celah antara lukisan dengan tembok, nah, atau di belakang kulkas tuh nggak apa-apa tuh, nggak kelihatan udah jelek ngumpul lagi. Aduh, di sini yang jelek siapa nih? Oh ngaku dia, nggak, kamu mah cantik. Sebelahnya. Tapi gini deh, di SMA itu, hehe. Cuman gini deh, lu bayangin di SMA itu, kalian pernah nggak geng-geng anak SMA tuh biasanya suka dikasih nama gak sih? Iya kan? Geng-geng SMA suka dikasih nama kan? Kalau ada satu geng yang isinya cewek-cewek cantik, nih dikasih nama misalnya apa ya? The Beauty Five. Ada geng yang isinya cowok-cowok tajir, cowok-cowok kaya, dikasih nama tuh The Rich Boy. Nah ini bayangin, kalau misalnya yang jelek-jelek tadi nih, ini dia ngumpul cowok-cowok jelek, udah jelek miskin. Ini nama gengnya apa coba? The Hamba Sahaya, kan enak loh. Makanya kalian SMA udahlah nggak usah ngegeng. Dulu sih gue pengen gitu. Gue dulu pas masih sekolah, gue pengen masuk geng di mana isinya itu cowok-cowok ganteng. Tapi gue ditolak. Alasannya karena kurang pengalaman. Menurut gue nggak masalah gitu, nggak masalah. Meskipun gue jelek, tapi pas gue sekolah, dulu gue pinter. Jadi gue nggak bikin geng, gue bikin kelompok belajar. Belajar menerima kenyataan. Gitu. Memang indah sih ya, masa-masa SMA indah. Cuman gue agak prihatin anak zaman sekarang yang masih sekolah nih. Kayak menurut gue tuh lebih nakal gitu. Iya gak sih? Kasusnya berat-berat tuh, nakal banget. Narkoba, free sex, tawuran. Paling kalau zaman gue dulu ya, gue sekolah ya, itu senakal-nakalnya gue ngapain ya? Paling ledek-ledekan orang tua. Lu pernah gak ngerasain ledek-ledekan orang tua? Orang-orang tua zaman dulu kan namanya aneh-aneh kan? Somad, Ruslan. Itu temennya, gue tuh punya teman sekelas, bapaknya namanya Ruslan. Gue ledek-ledek tuh, Ruslan. Akhirnya gue diskors. Ternyata dia anak kepala sekolah. Dan menurut gue sih gini, kalian pernah ngerasain malas belajar gak sih? Nah, menurut gue gini, kenapa kalian malas belajar? Itu karena kalian nggak tahu sebenarnya pelajaran yang kalian pelajari kayak fisika, kimia, ini aplikasinya di mana? Kan enak kalau misalnya kita belajar, tapi kita tahu ini penerapannya di kehidupan remaja. Misalnya buat ngegombalin. Pakai pelajaran bisa tuh. Misalnya pelajaran kimia ya. Sayang, cintaku padamu kayak inti atom.
kecil sih, tapi nggak bisa dibagi lagi. Itu enak gitu. Makanya sekarang anak sekarang tuh lebih seneng bercanda. Lebih seneng bercanda. Sebenarnya bukan bercanda nggak masalah, asal jangan kalau kita tuh nggak tahu tempat. Lagi belajar bercanda. Lagi sholat tuh di musola sekolah tuh, temen gue tuh ada yang banget tuh yang jahil tuh. Injek-injekan kaki, biasa kan tuh ya, lagi sholat injek-injekan kaki gitu. Kanan, gitu. Kiri. Gitu. Kadang yang jago banget kaki imam diinjek sama dia. Itu parah loh. Tapi ada kesamaannya sih. Anak sekolah zaman dulu sama anak sekolah zaman sekarang ada kesamaannya. Zaman sekarang itu kalau lulus masih coret-coret seragam nggak? Nah gini, kalau yang coret-coret seragam ketika lulus biasanya ngapain? Tanda tangan kan? Coret tanda tangan. Nggak semua. Gua kasih tahu, nggak semua orang yang coret-coret seragam itu ngasih coretan tanda tangan. Pasti ada 1-2 orang temen kita yang biasanya nakal dan biasanya cowok. Terus gambarannya aneh-aneh. Nah, lo tahu cowok suka gambar apa? Tahu kan? Suka gambar apa? Curut. Tuh. Cowok suka gambarnya tuh. Kan? Loh. Makanya gua rasa tuh memang bangsa kita ini jiwanya jiwa bully. Jiwanya jiwa bully. Dan kasihan ya jadi presiden di negara kita ini, Pak Jokowi itu sering dihina sekarang kan. Dibully di Twitter itu menurut gua nggak perlu sih. Bokap gue pernah bilang, katanya kayak gini, kalau kita menghina seseorang, katanya pahala kita akan diambil, terus buat orang yang kita hina tersebut. Nah kalau kalian ngeledek presiden di Twitter atau di internet, hati-hati, pahala kalian diambil via online. Mau loh? Ini orang masyarakat tuh kadang-kadang suka bingung. Ini nggak boleh ngehina, tapi kalau kita mengkritik, disangkanya menghina. Jadi beda tipis. Ini gue kasih tahu. Kritik itu adalah sesuatu yang membangun. Sesuatu yang membangun. Misalnya gue bilang, Mas, kamu kayaknya dandanannya kurang matching deh sama kaosnya. Nah itu berarti kritik. Iya dong? Nah misalnya, Mbak kayaknya dandanan kamu bajunya tuh kurang pas gitu. Mending dibuka. Nah itu kritik tuh. Itu kritik. Kritik itu sesuatu yang membangun. Tapi emang hinaan bukan sesuatu yang membangun. Hinaan juga bisa membangun. Misalnya gue sama bokap gue dibilang gini, cuy, dasar kamu bodoh. Nah, itu hinaan. Ujian kamu jelek, ya saya belajar. Rapot kamu jelek, ya gue belajar. Muka kamu jelek, ya gue ngaca lah. Habis itu belajar. Belajar menerima kenyataan. Itu. Saya Joy, selamat sore.